Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai dalam Kristus. Hari ini, Jumat 18 Desember 2020, kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Marcelinus Hendra dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu yang telah memelihara hidup jasmani kami dengan baik hingga hari ini, serta menjaga dan membimbing hidup iman kami, tetap setia dengan ajaran Putramu Yesus Kristus. Semoga dengan berkat dan perlindungan-Mu, kami boleh menjalani hari baru ini, melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan baik, dan menyempatkan berbuat kasih kepada sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 1 ayat 18-24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kelahiran Yesus dari perawan Maria, dikandung dari Roh Kudus, merupakan suatu misteri yang agung dan suci. Yusuf orang pertama yang diberitahu hal ini oleh Tuhan, dan pada contoh hidupnya kita boleh belajar mendekati misteri ini sebagai misteri demi keselamatan dunia. Tanpa mengerti, kita menundukkan kepala dan bertindak seperti Yusuf atas dasar iman kita. Malaikat Tuhan yang berkali-kali berbicara kepada Yusuf itu adalah Roh Tuhan sendiri yang menyampaikan bimbingannya demi untuk berjalannya karya penebusan oleh Putra di dalam rencana Bapa. Yusuf menyelesaikan karya agung dan mulia ini dengan diam-diam, tanpa mencari kemasyhuran di luar. Namun hasilnya sempurna. Justru karena karya ini tersembunyi, maka hanya dilihat oleh Bapa dan disambut dengan penuh syukur dan penuh kasih oleh Yesus dan Maria. Santo Yusuf itu orang yang tulus hati. Ia bisa menghadapi misteri dengan hikmat dan dengan hormat, dapat menghormati dengan taat kepada Tuhan setiap kali ada perintah yang diberikan. Semoga kita semua bisa meneladani ini. Tuhan memberkati.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, betapa bersyukurnya kami diizinkan mengenal sosok Santo Yusuf yang telah menjaga keluarga kudus dan merawat Yesus dengan baik. Semoga teladan Santo Yusuf ini terpatri dalam diri kami, sehingga kami semua dimampukan menjalankan kehendak Tuhan, agar di keluarga kami semua dapat tercipta kesejahteraan, kerukunan, semangat saling membantu, menjaga nama baik keluarga dan orang lain, hormat dan menghargai sesama, serta senantiasa menyembah-Mu kini dan selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, saat teduh mendengarkan sabda Allah pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.